Kita akan belajar bersama di bab yang membahas tentang menelusur lembaga negara. Dalam pertemuan kali ini akan ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang kedua adalah lembaga-lembaga negara dan lembaga independen lainnya. Baiklah, kita langsung mulai pembelajaran kali ini. Sebagai pembukaan, bahwa konsep bernegara pada masa lalu masih berbentuk kerajaan, sehingga negara yang dipimpin oleh raja atau bahkan ratu, dia yang membuat undang-undang, dia yang menerapkan undang-undang, dan dia yang akan mengadili terhadap rakyat yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Sehingga dapat dipastikan pemerintahan pada masa itu adalah pemerintahan yang diktator, di mana raja memerankan dirinya sebagai legislatif, raja juga sebagai eksekutif, raja juga sebagai yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang membentuk undang-undang. Kalau di Indonesia legislatifnya bertingkat. Kalau di pusat itu namanya DPR dan DPD. Kalau di bawahnya lagi adalah DPRD provinsi. Di bawahnya lagi adalah DPRD kabupaten atau kota. Nah, produk hukum oleh legislatif yang bertingkat ini namanya beda-beda. Kalau yang DPR pusat, produk hukumnya jenis undang-undang. Kalau DPRD provinsi, produk hukumnya adalah perda, peraturan daerah provinsi. Kalau DPRD kabupaten atau kota, produk hukumnya adalah perda kabupaten atau kota. Yang kedua adalah eksekutif, yaitu yang melaksanakan undang-undang. Nah, kalau di Indonesia, siapa ini yang melaksanakan undang-undang? Juga bertingkat. Untuk pemerintah pusat adalah presiden. Di bawahnya adalah gubernur. Di bawahnya adalah bupati atau wali kota. Nah, inilah pihak-pihak yang disebut sebagai eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif diartikan lembaga yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tadi yang untuk BPK itu kayak mengawasi presiden Dalam penggunaan APBN? ya. Kalau misal yang tingkatan di bawahnya, kalau DPR itu ada apa enggak Pak? Ada, artinya untuk pemerintah provinsi juga ada APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu ya berlaku setahun, berlaku untuk provinsi kan. Maka penggunaan APBD oleh gubernur nanti diawasi oleh DPR. Ya, DPRD provinsi, begitu juga dengan yang di bawahnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kalau RUU tidak disetujui berarti itu tidak jadi undang-undang. RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama antara presiden dengan DPR, maka pending, artinya tak bisa dipaksakan untuk disahkan atau ditetapkan. Berarti harus istilahnya itu kalau diperbaiki itu apa bahasanya?
bahasa yang keren itu loh, kalau ning skripsi kalau Revisi. revisi harus direvisi kembali, kekurangannya yang mana diperbaiki atau direvisi. Cukup sampai di sini dulu. Maka sebelum saya akhiri, akan saya simpulkan bahwa negara Indonesia juga sebagai negara yang menganut trias politika, di mana dalam negara atau dalam pemerintahan suatu negara ada 3 lembaga yang kemudian mereka memiliki kekuasaan masing-masing, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam pengembangan dan pelaksanaannya Indonesia tidak murni menggunakan trias politika Montesquieu yang pemisahan kekuasaan itu, tapi dengan pembagian kekuasaan, di mana dalam pembagian kekuasaan 3 lembaga ini masih bisa saling berbeda. Karena berbeda jauh dengan Montesquieu pemisahan kekuasaan, 3 lembaga itu masing-masing independen, berdiri sendiri dan bisa saling bekerja sama. Tapi kalau di Indonesia pembagian kekuasaan ya itu sudah mengalami modifikasi sendirilah ya, tidak murni menganut Montesquieu. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.